Sungguh tidak mudah jalan kami ya Tuhan, sebagai orang-orang Kristen. Karena bukan saja ketika kami mengalami jalan yang terjal, duka dan penuh luka, bahkan ketika jalan kami penuh suka, kami pun bisa melupakan Engkau ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan kami sekali lagi memohon pertolongan-Mu ya Tuhan, untuk kembali mengingatkan kami, menyadarkan kami, untuk iman kami tetap mengarah kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, jikalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, bukakan pikiran dan hati kami ya Tuhan, lembutkanlah hati kami, kuasai hidup kami supaya kami boleh menjalankan apa yang Kau firmankan hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu melupakannya, ya, berupa sebuah pertanyaan ya, apakah selama ini kita melupakan Tuhan? Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari Ulangan pasal 8. Ulangan pasal 8 ayat 7 sampai ke 18. Ulangan pasal 8 ayat 7 sampai yang ke-18. Nanti kita akan juga membaca Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 25. Kita lihat dulu Ulangan 8 ayat 7 sampai 18. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya itu kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, janganlah engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Satu lagi dari Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya.
Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara, karena temanya itu hari ini tentang melupakannya itu melupakan Tuhan gitu ya. Saya jadi penasaran saudara ya. Siapa di sini yang tidak pernah lupa saudara? Pernah lupa semua ya? Konon kabarnya makin usia bertambah, potensi pelupanya makin tambah juga ya saudara, katanya gitu saudara ya. Saudara, kita ini memang orang yang mudah lupa saudara, kadang lupa jalan saudara ya. Mungkin sudah pernah dilalui tapi besok lagi diulang disuruh ke jalan situ kita bingung. Termasuk saya itu orang yang bukan hafal jalan saudara. Jadi kalau sudah ditunjukin 1-2 kali gitu ya, itu kadang-kadang bisa lupa. Dan kalau jalan itu ditutup, saya bingung. Ini harus muter lewat mana, saya deg-degan sendiri. Waduh gawat ini, karena wes apalan saudara ya. Nah sudah hafal terus kemudian jadi lupa, kemudian bingung lagi. Tapi saya pada dasarnya nggak mudah mengingat jalan. Ada orang yang juga lupa waktu. Kalau sudah ngobrol sama temennya, ketemu lama nggak ketemu gitu rasanya gitu ya saudara. Wah jadi kemudian lupa waktu saudara. Ada yang juga lupa barang saudara ya. Ya ayah saya saudara pernah tuh ya naruh kacamata di atas tapi kemudian teriak-teriak tanya-tanya sama mama saya itu mana kacamata ternyata ya di sini saudara ya. Mungkin yang ketawa ada yang ngalami saudara ya. Kacamatanya mana ini ya? Anduknya mana ternyata di sangklong nih sudahan saudara ya. Nah saudara, apapun bentuk lupa kita saudara, tapi kita terus belajar supaya kita ini jangan lupa Tuhan saudara. Ini biarlah menjadi warning buat kita saudara. Jangan sampai kita melupakan Tuhan. Warning inilah yang disampaikan Tuhan kepada bangsa Israel yang tadi kita baca khususnya dalam Ulangan pasal 8. Kalau saudara tadi mengamati saudara ya, khususnya pada ayat-ayat 7 sampai 18 Ulangan 8. Saudara di situ minimal disebutkan 2 kali dalam bacaan tadi. Jadi kita tahu ya kalau kata itu diulang-ulang berarti itu sebuah hal pesan penting saudara ya. Jangan lupa gitu kesannya ya. Dan bahkan kalau kita baca pasal 8 secara keseluruhan tadi kan cuma sepenggal 7 sampai 11 7 sampai 18. Saudara, peringatan tentang jangan melupakan Tuhan itu disebutkan bahkan hingga 4 kali. Sebetulnya apa sih artinya melupakan Tuhan? Apakah sama nih dengan artinya lupa handuknya taruh mana, kacamata taruh mana, bahkan lupa khotbahnya saudara. Minggu lalu khotbahnya apa? Apa ya? Apakah sama saudara melupakan Tuhan dengan lupa-lupa yang lain saudara? Saudara, kalau kita itu lihat di dalam pengertian bahasa aslinya Bapak Ibu, saya membaca itu, oh ternyata ada satu pengertian yang sedikit berbeda atau mungkin bahkan berbeda saudara tekanannya, yaitu mengandung makna bukan lupa secara mental, bukan lupa secara otak, ya kayak misalnya lupa taruh di mana barangnya, bukan ternyata, tetapi suatu sikap yang mengabaikan sesuatu yang seharusnya diperhatikan. Jadi sekali lagi saudara, melupakan Tuhan di sini itu pakai kata atau makna di mana suatu sikap yang mengabaikan sesuatu yang harusnya diperhatikan. Ya. Jadi sebuah keputusan, sebuah sikap, sebuah perilaku, ya, sebuah sikap yang mengabaikan sesuatu yang harusnya diperhatikan. Saya kasih contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari saudara. Kita tahu ya kalau lampu merah harusnya gaspol. Salah ya. Tahu ya kalau lampunya merah harusnya berhenti. Tapi kadang kalau sudah buru-buru tiba-tiba aja amnesia, pikun saudara, langsung digaspol. Ya. Saudara, artinya apa di sini? Kita tahu kok
Lampu merah harusnya berhenti. Kita tahu rambu-rambu lalu lintas sebetulnya kok. Jangan parkir di sini misalnya gitu ya. Dilala kok ya kita parkir. Kan sengaja ya. Mengabaikan itu artinya ada kesengajaan. Sesuatu yang harusnya diperhatikan tapi kita abaikan. Ada unsur kesengajaan. Karena sudah melahirkan sebuah sikap. Ya. Nah, saudara, melupakan Tuhan itu sedalam itu maknanya, saudara. Bukan cuma lupa siapa ya namanya, oh ya Yesus gitu. Bukan cuma lupa secara mental, saudara. Tapi lebih kepada mengabaikan sesuatu yang harusnya diperhatikan. Nah, bagaimana sih bentuknya melupakan Tuhan, saudara? Bentuknya melupakan Tuhan itu ada dua hari ini yang kita mau renungkan, dan semoga ini menjadi warning, peringatan buat kita, saudara. Ada dua. Dari bacaan tadi, saudara, kita menemukan yang pertama, poin pertama, saudara, melupakan Tuhan itu bisa dalam bentuk dengan kita tidak jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita tahu firman Tuhan tetapi hanya jadi pendengar. Kita tahu firman Tuhan tapi hanya jadi pembaca saja, tapi tidak melakukannya, itu namanya melupakan Tuhan. Seserius itu, saudara. Ya, seserius itu. Dengan kita tidak melakukan firman Tuhan, kita dianggap kita dianggap melupakan Tuhan. Ayat 11 dari Ulangan pasal 8 tadi, saudara ya, kalau kita tadi lihat, bahkan tadi sudah dikasih di awal untuk kita baca bersama-sama ya. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya. Ingat kalau Pak Jokowi, saudara ya, kalau dia pidato, dia sudah kadung rada marah, rada tegas gitu ya. Dia suka pakai kata hati-hati. Sekali lagi saya peringatkan, hati-hati. Kalau sudah pakai kata hati-hati itu, wah biasanya mukanya itu benar-benar serius, saudara ya. Saudara, inilah yang diperingatkan oleh Tuhan lewat Nabi Musa dalam Ulangan pasal 8 tadi. Dia katakan kepada bangsa Israel, hati-hatilah. Supaya apa? Supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan apa? Dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya. Artinya apa? Peringatan Tuhan kepada Israel ini, saudara, mengatakan bahwa engkau melupakan Tuhan kalau engkau itu tidak melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, peringatan Tuhan kepada bangsa Israel ini itu munculnya kapan, saudara? Munculnya adalah persis setelah Musa itu memberitakan berita bahwa bangsa Israel itu sebentar lagi akan memasuki negeri perjanjian, tanah Kanaan, saudara. Kalau kita lihat ayat sebelumnya, kan tadi kata ayat 11 itu kan, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Nah, di ayat-ayat sebelumnya kalau kita baca di rumah lagi ya, saudara ya, ayat 7 sampai 10 itu menceritakan tentang di mana Musa itu memberikan kabar baik. Kalian itu akan masuk ke tanah perjanjian. Tanah perjanjiannya itu digambarkan demikian mewahnya, demikian berkelimpahannya loh, saudara. Di dalam ayat 7 sampai 10 dikatakan bahwa di sana terdapat mata air, gandum, pohon anggur, ara, delima, zaitun, madu, batunya pun mengandung besi. Di dalam gunung terdapat tembaga. Wow, saudara, semuanya ini akan diberikan kepada bangsa Israel. Semuanya ini, saudara, semuanya ini mencerminkan tanah yang subur, penuh dengan sumber daya alam. Sedemikian baiknya, berkelimpahannya ini akan diberikan nantinya kepada bangsa Israel, saudara. Saudara, sampai-sampai ya kalau kita lihat tadi pada waktu kita membaca di ayat 7, ayat 10 ya. Sedemikian baik dan berkelimpahannya akan kondisi tanah ini atau negeri ini ya. Sampai ada satu kalimat-kalimat yang menarik, dikatakan engkau akan makan roti dan tidak usah berhemat. Oh, enak banget loh, saudara. Suatu negeri yang dimana bangsa Israel sebentar lagi akan masuki. Engkau akan makan di sana, tidak usah berhemat. Artinya apa? Betapa berkelimpahannya tanah ini, negeri ini. Dan kemudian dilihat di ayat berikutnya lagi dikatakan, negeri ini dikatakan engkau akan makan dan kenyang. Dan berikutnya lagi dikatakan ini adalah negeri yang baik. Baik itu kalau di dalam bahasa aslinya bisa diterjemahkan excellent, sempurna, terbaik.
Saudara, ini mau menggambarkan apa? Ini loh, kalian sebentar lagi akan memasuki negeri yang enaknya minta ampun. Berkelimpahan luar biasa. Saudara, kemudian setelah itu barulah firman Tuhan ayat 11 dikatakan, hati-hati supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allah dengan tidak berpegang pada perintahnya. Saudara, bukan cuman ini manusia biasa ya saudara, kita ini manusia biasa yang kadang bukan cuman ketika jalanan hidup ini duka, penuh luka, air mata, lalu kemudian kita ini melupakan Tuhan, bahkan murtad gitu rasanya. Enggak, terkadang ketika enak jalannya pun kita lupa Tuhan, saudara. Kita lupa Tuhan, saudara. Angin itu kan kalau anginnya lebat, badai gitu, kita malah pegangan entah pohon atau pegangan apa supaya kitanya tidak kabur gitu ya saudara ya, kalau kencang sekali. Tapi angin yang membuat kita tidur lelap, bahkan terjatuh ngantuk gitu ya. Ketika itu angin apa? Sepoi-sepoi. Kadang ketika nyaman pun manusia itu malah jatuh, saudara. Saudara, inilah yang Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel. Kalau sudah enak, hati-hatilah. Saudara, dan kenyataannya ternyata betul, saudara. Kalau kita baca kisah-kisah bangsa Israel setelah masuk negeri perjanjian itu, lah benar, mereka malah tidak melakukan firman Tuhan. Mereka malah melupakan Tuhan. Mereka malah banyak sekali ceritanya. Mereka malah menyembah berhala. Mereka malah berbaur dan terpengaruh dengan budaya yang bertentangan dengan firman Tuhan dari bangsa-bangsa lain. Mereka kemudian ada yang menikahi perempuan-perempuan dari bangsa yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak seiman. Wah, kacau saudara. Setelah masuk ke negeri perjanjian, mereka melupakan Tuhan. Mereka tidak melakukan firman Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara dengan godaan kenyamanan berkat Tuhan yang kita nikmati saat-saat ini. Puji Tuhan kalau saudara mungkin hari ini, saya dan saudara mungkin hari ini sedang enak-enaknya dititipin berkat Tuhan, sedang nyaman, tidak banyak air mata akhir-akhir ini. Saudara, tapi hati-hati, Tuhan hari ini ingatkan hati-hati. Jangan sampai kita lupa tidak melakukan firman Tuhan di dalam zona kenyamanan kita. Saudara, coba kita pikir, kenyamanan seperti apa sih yang terkadang membuat kita juga tidak melakukan firman Tuhan ternyata di dalam kenyamanan itu. Ambillah contoh, misal kenyamanan berkat finansial. Mungkin kita dengar nih di luar sana banyak pengusaha mengeluh susah, usaha susah dan sebagainya. Tapi mungkin usaha saudara itu enak masihan. Finansial saudara masih aman. Saudara mungkin hari ini Tuhan percayakan berkat finansial. Bahkan mungkin lebih banyak lagi pada waktu sebelum-sebelumnya kita usaha atau kerja. Tapi saudara, apakah kenyamanan finansial itu malah membuat kita semakin pelit untuk berbagi berkat? Dan kemudian kita sering malah fokusnya membeli barang-barang mewah untuk kepuasan ego kita. Kita makin pelit. Ya, makin pelit untuk berbagi, untuk bermurah hati. Hati-hati, saudara. Kadang Tuhan itu hadirkan orang-orang yang tidak seberuntung kita di hadapan kita. Ada orang susah, ada orang mungkin sedang tidak punya duit atau bagaimana butuh bantuan. Lalu kita masih lebih kuat. Nah, tapi kalau kita kemudian masih egois, pelit, nggak mau berbagi, saudara. Nah, disitulah saudara yang namanya kenyamanan berkat Tuhan itu ternyata tidak berbanding lurus dengan kita kemudian ingin melakukan firman Tuhan. Nah, di titik itulah kita melupakan Tuhan. Hati-hati dengan kenyamanan berkat finansial yang justru membuat kita tidak menjadi pelaku firman. Bahkan saudara, kalau kita tahu ya orang-orang yang di luar sana yang lebih kaya lagi mungkin daripada kita dan sebagainya, dengan berkat finansial yang lebih banyak lagi membuat mereka malah hidupnya dalam dunia yang gelap, gemerlap, saudara ya, gelap, ya main wanita lah dan sebagainya, saudara.
Atau mungkin kenyamanan yang lain saudara, yang membuat kita tidak ingat Tuhan lagi, tidak melakukan firman Tuhan lagi. Misalnya ada kenyamanan berkat dalam karir kita. Mungkin saudara yang bekerja atau usaha, saudara dipercayakan Tuhan jabatan yang tinggi. Entah itu sebagai ownernya langsung, atau mungkin kalau di dalam kantoran sebagai orang yang lebih tinggi pokoknya jabatannya. Nah, apakah dengan jabatan yang sudah Tuhan titipkan kepada kita makin tinggi, kekuasaan makin tinggi, pengaruh makin tinggi, apakah kita justru menyalahgunakan kekuasaan itu, saudara? Banyak kan di luar sana saudara ya, oknum-oknum pejabat ya. Mereka pejabat makin tinggi jabatannya saudara, tetapi mereka justru menyalahgunakan kewenangannya, kekuasaannya. Atau mungkin kenyamanan yang lain, misalnya kenyamanan berkat teknologi. Hari ini teknologi gampang sekali, mudah sekali diakses saudara ya, pakai gadget, pakai handphone saudara ya. Nah, di era teknologi ini misalnya banyak orang menikmati ketergantungan pada media sosial. Sampai malam scroll TikTok, seneng ya saudara ya. Nah, apakah kemudian kenyamanan dengan teknologi ini membuat kita melupakan waktu untuk berdoa, membaca firman? Apakah kita semakin melupakan waktu untuk merenungkan kedekatan kita dengan Tuhan dan malah tergantikan oleh hiburan dan media sosial yang ada di dalam genggaman tangan kita? Mari kita kembali merenungkan saudara. Tuhan sudah percayakan berkat-berkat seperti apa hari ini. Berkat itu sekali lagi tidak harus tentang finansial saja ya saudara. Macam-macam. Ketemu dengan orang-orang yang hebat-hebat, mungkin saudara anggap itu berkat, silakan. Pokoknya Tuhan hari ini percayakan berkat-berkat seperti apa dan saudara nyaman. Coba pikirkan, apakah kemudian saya melakukan firman Tuhan di dalam kenyamanan itu juga. Jangan sampai kita melupakan Dia ketika kita sudah diberkati. Saudara, Yakobus pasal 1 ayat 22 tadi mengingatkan hal yang serupa. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Jika kita hanya jadi pendengar saja, Yakobus ini mengibaratkan seperti kita ini orang yang lupa wajahnya sendiri setelah dia bercermin. Lupa. Kenapa? Karena tidak melakukannya, cuman mendengar kemudian ya sudah selesai. Tidak melakukannya saudara. Maka itu akan diartikan melupakan Tuhan. Jadi poin pertama saudara, mari kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hari ini saudara dengar khotbah apa? Kemarin mungkin juga saat teduh apa? Saudara yang hadir dalam persekutuan, entah persekutuan komisi apa, mungkin saudara dapat firman Tuhan apa? Coba diingat kembali, lakukan. Itu artinya saudara dan saya tidak melupakan Tuhan. Oke, itu yang pertama saudara. Nah, bentuk yang kedua melupakan Tuhan itu apa sih? Bentuk yang kedua adalah dengan kita ini jadi kemudian tinggi hati alias sombong saudara. Ayat 14 dalam Ulangan pasal 8 tadi mengingatkan kita saudara ya. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu. Jangan engkau tinggi hati. Saudara, orang yang tinggi hati akan berkata seperti yang ditulis di ayat 17. Kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Itu orang tinggi hati. Kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Padahal bangsa Israel itu masuk ke tanah perjanjian, negeri yang excellent tadi, itu adalah anugerah Tuhan. Tuhan yang kasih. Maka Musa mengingatkan jangan sampai kamu tinggi hati. Saudara, dalam kenyataannya bagaimana? Bangsa Israel ternyata tetap terbukti tinggi hati saudara. Misalnya di dalam kitab Amos, dikisahkan di sana bahwa mereka merasa dirinya spesial sebagai umat pilihan Allah. Lalu kemudian mereka meremehkan bangsa-bangsa yang lain. Mereka ini ya, sudah dibilang umat pilihan Allah, mereka itu rasanya, wah kamu siapa? Aku ini.
keturunan Abraham, kamu bukan. Bangsa kedua kamu. Dan sampai sekarang saudara, mereka itu seperti itu loh. Kita lihat lagi yang berikutnya, tadi kan kitab Amos ya. Kita masuk di dalam kitab Perjanjian Baru. Saudara, kalau dalam kitab Perjanjian Baru, orang-orang Israel ini bisa kesombongannya itu bisa tercermin lewat apa? Kaum Farisi, kaum Saduki, saudara. Saudara, mereka itu adalah orang-orang yang menyombongkan dirinya. Lukas pasal 18 ayat 11 sampai 12 misalnya. Itu dicatat di sana tentang cara berdoa orang Farisi dan orang Saduki ini. Saudara, mereka sombong sekali. Biasanya dia doa di sudut jalan atau di tengah jalan gitu ya. Dan dia katakan, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku puasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Doa orang sombong, saudara. Aku enggak seperti mereka. Saudara, dosen Perjanjian Lama di dalam sekolah Alkitab saya waktu saya kuliah, dia itu pernah studi di Israel, saudara, di Yerusalem. Pernah studi setahunan apa ya, saya lupa. Nah, Bapak Ibu Saudara, dia cerita kepada kami mahasiswanya, wah di sana itu kalau sudah ketemu yang khususnya pakai pakaian hitam, ya, terus kemudian ada di jidatnya ada kayak semacam itu kayak simbol hukum Tauratnya gitu, di dalamnya ada Tauratnya gitu ya di dalam sini. Wah, saudara, kalau dia ketemu orang seperti itu, dia tahu kok orang seperti itu biasanya akan meremehkan orang-orang yang nggak pakai gitulah, karena dia merasa aku lebih beragama. Lebih saleh, lebih dekat sama Tuhan. Nah, Bapak Ibu, dosen ini karena sudah tahu konsepnya hidup mereka itu seperti itu, maka saudara dia pun juga tidak ingin nggarai lah ceritanya. Ya, ceritanya kan gini, dia itu dosen saya itu mau nyegat bis di halte bis kan ya di sana. Di tempat duduk penunggunya itu, dia lihat, oh ada si orang itu tuh, pakai hitam semua kan. Karena dia sudah tahu nih orang itu pasti nggak seneng nih sama kita nih ya. Dia duduknya sudah menjauh, jaga jarak gitu ya. Tahu nggak saudara? Kemudian si orang ini, saudara, ketika sudah duduknya jauh gitu dosennya itu, orang ini masih tetap jauh lagi duduknya, saudara. Jadi geser lagi masihan, saudara. Ya, geser lagi. Sampai seperti itunya, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, inilah yang mencerminkan namanya kesombongan. Siapa kamu? Merasa diri, kadang kita ini merasa diri lebih benar, lebih baik. Hati-hati, itu juga bentuk kesombongan. Saudara, ketika manusia tinggi hati, merasa diri lebih hebat, lebih baik, maka secara otomatis dia juga akan merendahkan atau bahkan melupakan Tuhan. Ketika kita yang ditinggikan, Tuhan itu yang akhirnya direndahkan atau dilupakan kita. Bapak Gereja Agustinus namanya, itu pernah menjelaskan dalam sebuah buku terkenalnya dia, Confession namanya ya. Dia mengatakan begini, tinggi hati akan mengalihkan hati manusia dari Sang Pencipta dan membuat seseorang melupakan sumber segala sesuatu yang benar. Saudara, Agustinus ini menganggap kesombongan sebagai dosa yang paling mendasar karena di dalamnya terdapat penolakan akan ketergantungan pada Tuhan dan keinginan untuk menjadi Allah bagi diri sendiri. Hal yang serupa, saudara, ditulis juga oleh seorang penulis Kristen ya lebih modern, yaitu C.S. Lewis. Saudara, C.S. Lewis ini menggambarkan tinggi hati dengan perkataan seperti ini. Seorang yang tinggi hati selalu memandang rendah apapun dan siapapun. Jadi selalu memandang rendah siapapun dan apapun gitu ya. Dan tentu saja selama dia memandang rendah, maka dia tidak dapat memandang sesuatu yang di atasnya. Penggambaran ini kan maksudnya dia adalah kalau kita itu memandang rendah orang lain, ya, dia nggak bisa melihat yang di atas, yaitu Tuhan. Dia melupakan Tuhan karena pandangannya merendahkan orang rendah itu.
Kurang lebih seperti itu maksudnya dia, saudara. Bapak Ibu, mari kita belajar rendah hati. Seorang bernama Thomas Andrews, bukan saya tentunya nanti ya saudara, masih aman saudara ya. Thomas Andrews ini saudara orang yang membuat kapal Titanic. Saya kira Bapak Ibu sudah tahu ya film ini. Saudara merasa bahwa dia membuat kapal ini dengan bahan-bahan yang baik dan kokoh di zamannya. Lalu dia susumbar, dia berkata kapal ini tidak akan pernah tenggelam. Terus kemudian yang terkenal apa? Bahkan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkannya. Wah, berani banget dia ya. Kapal ini tidak akan pernah bisa tenggelam bahkan oleh Tuhan sekalipun. Itu kata-kata dia. Tapi kenyataannya baru dipakai berlayar, kapal itu pun karam. Ada lagi orang yang berikutnya yang sombong saudara ya. Namanya Tancredo Neves. Tancredo Neves ini orang Brasil. Jadi dia mencalonkan diri sebagai presiden Brasil waktu itu. Nah saat kampanye saudara, orang kelahiran 1910 ini dia pernah mengatakan begini. Jika saya memperoleh lebih dari 500.000 suara, maka tidak akan ada yang bisa melengsarkannya dari jabatan presiden, bahkan Tuhan sekalipun. Dia bilang gitu saudara. Kalau saya dapat 500.000 suara lebih, gak ada yang bisa menandingi saya, gak ada yang bisa melengsarkan saya dari jabatan presiden, ya bahkan Tuhan sekalipun. Tahu enggak saudara kenyataannya apa? Saudara, dia akhirnya memang berhasil memenangkan pemilu saudara ya. Berhasil memang dia. Saudara. Tapi ironisnya, sehari sebelum dia dilantik jadi orang nomor 1 di Brasil, Tancredo Neves ini meninggal karena komplikasi habis operasi yang dia jalani beberapa hari sebelumnya. Bahkan kalau tidak salah, saya baca di Google saudara ya, habis dia ngomong habis dia menang pemilu saudara ya, dilala ada kenapa ususnya gitu ya, harus operasi. Dan itu berkali-kali. Dan sampai pada sehari sebelumnya dia dilantik, dia meninggal. Serem ya saudara ya. Saudara, memang terkadang Tuhan itu tidak langsung menghajar juga seperti itu saudara. Kadang Tuhan itu masih memberi kesempatan buat kita untuk bertobat kembali, berubah kembali. Puji Tuhan kalau kita punya kesempatan itu saudara ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali ingat siapa diri kita aslinya. Aslinya ini apa sih kita ini? Hanya debu tanah. Debu tanah saudara, kalau saudara dikasih debu tanah, mau gak terima saudara? Saudara pasti ngomong, ngapain kamu? Menghina saya ya? Oh dikasih debu tanah malahan gitu ya. Saudara, itu artinya apa sih? Kitanya saja kalau dikasih debu tanah, kita enggak mau. Artinya apa? Betapa tidak berharganya itu. Tapi itulah bahannya kita loh saudara. Debu tanah. Dan di kitab Kejadian itu saudara, si debu tanah ini baru berharga. Baru jadi manusia diapain saudara? Ketika Tuhan berkarya, ketika Tuhan menghembuskan nafasnya, barulah debu tanah ini jadi manusia. Barulah debu tanah ini jadi berharga. Gara-gara Tuhan yang menghembuskan. Saudara, jadi kalau kita punya sesuatu dan bisa menjadi seperti saat ini sekarang, saudara, itu semua karena anugerah Tuhan. Sekali lagi dosen di sekolah Alkitab saya saudara ya, saya itu pernah lihat dia itu emeritasi, kebaktian emeritasi di YouTube saya lihat gitu ya, kayak pensiun lah gitu ya. Saudara, di dalam kebaktian emeritasi itu dia diwawancarai ceritanya sama dosen lain juga gitu ya. Dia tanya begini, ini namanya dosen ini adalah Pendeta Rahmiati. Kalau saudara mungkin tahu ya, Pendeta Rahmiati Tanujaya. Saudara, Bu Ati panggilannya. Saudara, Bu Ati ini ditanya, Bu Ati,
setelah Anda melayani sekian lama, lama sekali saudara ya di sekolah Alkitab saat namanya ya. Sekolah Alkitab, sekian lama kamu ngajar jadi dosen di STT saat, sekian lama. Apa sih yang bisa Bu Ati itu pelajari lah, spiritual lessonnya apa, pelajaran spiritualnya apa gitu ya. Saudara, dia katakan begini saudara. Saya itu belajar. Tuhan itu ngomong sama saya, Ati, gak ada kamu, gak apa-apa. Saya belajar menyadari bahwa saya ini hanyalah alat Tuhan. Gak ada Ati, gak apa-apa. Tuhan bisa pakai siapapun. Wih saudara, ketika saya dengerin YouTube-nya itu sudah merinding saya langsung. Saya langsung mikir, kayak Tuhan tuh ngomong sama saya juga. Gak ada kamu gak apa-apa. Aku bisa pakai yang lain. Artinya, ya ampun, saya gak bisa sombong loh. Gak boleh tinggi hati. Saya itu cuman alat. Gak ada saya gak apa-apa. Tuhan bisa pakai siapapun. Saudara mungkin ingat lagunya Semua Karena Anugerahnya. Itu ciptaannya Bu Ati saudara. Waktu dia jadi mahasiswa, ya dia itu kan mahasiswa lulus kemudian ngajar di situ juga ya. Waktu dulu sekali jadi mahasiswa Bapak Ibu, Bu Ati itu menemukan inspirasi ini. Karena apa? Dia disadarkan Tuhan. Di dalam waktu itu adalah waktu kesombongannya dia waktu itu saudara. Dia merasa diri lebih bisa, sudah pernah kerja, wah gampang ini, bisa ini. Tapi Tuhan sadarkan pada waktu dia menjadi mahasiswa di sana. Semua karena anugerahnya. Bukan karena kamu baik, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kepintaran atau kekayaan, enggak. Tuhan bisa pakai siapa saja. Dan kalau dia pakai kita, entah kita itu menjadi pengusaha atas banyak karyawan, entah jadi pemimpin, entah jadi pelayan, entah apapun saudara. Semua karena anugerah Tuhan. Ingat itu baik-baik. Tuhan bisa pakai siapapun sebetulnya kok. Tapi atas anugerah Tuhan, Tuhan pilih kita. Jangan tinggi hati. Jangan tinggi hati. Saudara, Yesus sudah memberikan teladan yang sempurna tentang kerendahan hati. Dia yang mempunyai segala sesuatu, menguasai segala sesuatu, tapi dia rela jadi manusia, bahkan rela jadi hamba. Yang mati secara terhina di atas kayu salib. Masa sih ciptaan seperti kita-kita ini saudara berani tinggi hati? Saudara, saya akan tutup dengan satu tulisan dari sebuah buku yang saya baca, dan ternyata penulis buku ini bukanlah orang Kristen. Tapi dia menyadarkan saya juga, ini bagus kata-kata dia. Dia katakan gini dalam tulisan bukunya saudara. Ketika mendapat masalah, ketika kita mendapat masalah, cobalah bertanya kepada Tuhan, apa pelajarannya buatku? Penting nih ya saudara ya. Ketika kita mengalami masalah, coba tanya sama Tuhan, Tuhan pelajarannya buatku ini apa ya? Itu nomor satu ya. Ketika kita ada masalah, tanya Tuhan pelajarannya buatku apa? Tapi seperti hari ini kita merenungkan, kalau sudah nyaman, itu juga ada PR untuk kita bertanya kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, ketika kita mendapat berkat Tuhan, tanyakan, Tuhan, mengapa aku? Coba kita resapi, saudara, renungkan kalimat dia, saudara. Biasanya kita tanya sama Tuhan, Tuhan mengapa aku? Ketika apa Bapak Ibu? Ketika susah ya. Kok aku sih? Kok aku toh yang kena cancer? Kok aku toh yang kena penyakit seperti ini? Aku loh sudah jaga badanku sedemikian rupa olahraga. Loh kok masih kena toh? Kenapa aku Tuhan? Itu kalau sakit, kalau susah kan kita suka tanya itu ya.
Tapi dia menyadarkan kita, saudara, meskipun bukan Kristen, saudara ya. Kalau sakit, kalau susah, tanya Tuhan, pelajaran buatku apa. Tapi kalau lagi seneng, dapat berkat Tuhan, tanya Tuhan, kenapa aku? Kenapa kok aku yang Engkau pilih untuk diberkati ini? Kenapa kok aku dapat berkat ini Tuhan? Saudara, semoga doa seperti ini selalu menyadarkan kita. Kalau dalam zona nyaman, berkat Tuhan lagi baik-baiknya buat kita rasanya gitu ya. Saudara tetaplah jadi pelaku firman Tuhan. Karena saya percaya kalau Tuhan memberkati kita, kita menjadi orang yang lebih kuat daripada yang lain. Disitulah firman Tuhan katakan, yang kuat menanggung yang lemah. Artinya apa? Kalau memang kita merasa lagi kuat, punya berkat Tuhan, ayo waktunya melakukan firman Tuhan, berbagi. Kita menguatkan yang lain. Kita melakukan firman Tuhan. Dan ketika kita tanya Tuhan, mengapa aku? Disinilah sebuah doa, kerendahan hati juga. Ya, mau tetap bersyukur karena kita tahu ini punya Tuhan sebetulnya. Bukan karena saya. Semua karena anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Engkau kembali mengingatkan kami. Engkau tidak henti-hentinya mengingatkan kami supaya kami tetap dekat dengan Engkau, tidak melupakan Engkau. Tuhan, kami hari ini mau belajar dan melakukan 2 poin. Kami ingin belajar menjadi pelaku firman Tuhan supaya Engkau tetap senang, Engkau tetap dimuliakan melalui kehidupan kami. Dan kami mau belajar untuk tetap rendah hati, mengakui bahwa apa yang ada pada kami itu adalah milik-Mu dan dari Engkau. Dan semuanya adalah untuk-Mu ya Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.